Kali ini saya akan mereview sebuah peralatan digital wind instrument atau orang bilang saxophone digital. Biasanya kalau saya sebut sih adalah alat tiup digital, karena tidak hanya saxophone, yang lain-lain juga ada suara-suara yang lain. Mari kita coba review yang setelah di video sebelumnya saya unboxing. Sekarang saya review. Ntar dulu. Pertama dipasang adalah ini dulu. Ini namanya, ini adalah untuk support atau ini cukup kuat. Ada enduksnya tulisannya dan empuk bahannya empuk dan bisa ditarik sesuai dengan ukuran. Ini bisa ditarik begini, pendek, bisa dengan memanjang, jadi sesuai dengan ukuran. Enak, empuk, bahannya juga berkualitas, jadi bisa diturun naikkan sesuai dengan ukuran. Nah, ini adalah saxophone yang atau digital wind instrument NUX atau NUX tipe NES 1. Yang pertama-tama demi keamanan, tancapkan dulu ini di sini ya, dimasukkan ini ya seperti ini, kuat sekali. Jadi kalau ada apa-apa nggak jatuh, seperti ini, nggak jatuh. Nah, oke, setelah itu make sure ini sudah di charge. Ini ada USB Type-C port. Type-C port di sini. Ini dicek ada lampu merah, dan kalau sudah isi penuh dia hijau. Ini USB. Ini untuk headphone. Kalau misalnya supaya tetangga kita nggak dengar, itu pakai headphone itu, jadi tidak dengar suaranya, hanya di telinga kita. Yang ini output analog audio, kalau mau dicek kepada amplifier juga bisa. Oke, itu pertama kali jangan lupa on kan dulu, didorong ini. Nah, makanya ada layar yang sangat resolusinya bagus, berwarna lagi. Nah, ini menunjukkan bunyi-bunyinya, bunyi apa, kemudian transposnya berapa, itu di sini. Kalau transpose di sini ini volumenya, yang ini transpose di G, di A, F dan sebagainya. Nah, ini Bluetooth, kalau mau menghubungkan Bluetooth ke sini juga bisa dari HP. Nanti kita demokan kalau suara dari HP, Bluetoothnya masuk ke sini, terus kita bisa mengikuti saksofonnya. Oke, sekarang yang saya mau demokan adalah pertama suaranya. Ini yang pertama adalah saya langsung dari speaker. Ini dari punya speaker. Ini ada speakernya, speaker depan. Yang ini speaker ke belakang. Di speaker belakang ini ada layar juga, menunjukkan 02. Jadi ini adalah memori 02, atau yang sudah disimpan di sini secara factory. 02 itu adalah alto saxophone. Kalau 01 alto saxophone, nomor 2 alto saxophone yang vib, yang ada vibranya. Yang ini sopran, saxophone sopran, 4 tenor dan sebagainya. Coba seperti apa sih suaranya. Yang kita mulai nomor 1, alto saxophone standar. Ini mouthpiece ini bisa dicopot begini, bisa dicopot atau dipasang. Kalau dipasang ini sensor bibir tidak berlaku. Jadi kalau dibuat ini seperti dilihat di sini, ini adalah ada sensor bibir. Jadi kalau bibir gigit gitu, dia ada perubahan nada sedikit naik gitu ya. Jadi seakan-akan bibir kita supaya
supaya beda. Kalau di saksofon konvensional itu ini merubah nada jadi agak tinggi gitu ya, atau agak pecah sedikit. Nah ini ada sensor lipnya, jadi bisa dihidupkan, bisa juga ditutup. Kalau ditutup begini lempeng aja gitu ya. Tapi kalau ini ada lipnya, ada sensor bibir itu. Kemudian yang pertama saya review fingering itu seperti saksofon persis, seperti saksofon ya. Ada 3 jari di sini, kemudian ada jari kelingking bisa masuk ke 3 tombol ini di sini. Ini terus jari yang kedua ini juga bisa nyenggol ke sini ya, yang ini juga bisa nyenggol. Yang kiri juga gitu, ada 3 tombol, bisa naik, ada 4, 1 bisa geser, bisa juga ini kelingking ke kiri, ini bisa ke sini dan ke sini. Jadi nada-nada semua ada di situ. Terus ini juga ada persis dengan fingering saxophone. Jadi kita bisa main di finger persis saxophone, finger C, finger E dan sebagainya. Namun kelebihannya ini ada transpose. Ini ada transpose, jadi kita bisa naikkan A, B, C, D, naik berapa dan sebagainya. Contoh adalah saya standarkan C aja dulu ya, C. Jadi kalau saya menggunakan saxophone dengan fingering C itu di sini. Jadi fingering C dengan transpose-nya tetap di C standar. Ini fingering C dengan transpose-nya di C. Suatu saat penyanyinya kurang tinggikan sedikit, transpose saya naikkan ke D misalnya, saya tetap finger C. Jadi fingernya bisa tetap, tetapi nadanya bisa naik. Ini kelebihannya saksofon digital. Ya, yang pertama itu alto saxophone. Ini ada bedanya, misalnya nomor 2 alto saxophone tapi yang ada vibrationnya. Ada vibration, ada semacam vibration yang kedua. Saksofon soprano tuh mirip alto tapi dia lebih tinggi, oktavnya lebih tinggi. Jadi berbagai baru saksofon soprano dan sebagainya. Ini tenor misalnya, tenor nomor 4, tenor. Jadi lebih rendah lagi tenor saksofonnya. Kemudian alto saksofon yang klasik ada lagi di sini. Saya suka main fingering C, tapi suaranya bisa kemana aja di transpose. Contoh mau fingering F juga bisa. Ini fingering F. Kalau F itu ditutup semua, ini F.
ya, dan seterusnya. Bisa fingering F. Saya suka C, F, G atau Amol, itu yang paling nggak banyak mikir lah. Tapi kalau main C crash, D crash, F crash itu agak susah mikir, harus pakai mikir tombol-tombol yang seperti ini harus dipakai. Jadi itu kelebihannya saxophone digital atau wind instrument digital ini, kelebihannya fingering sesuka kita, do sama dengan apa, karena bisa transpose. Kemudian suaranya ini kalau saya ikutin semua suaranya ada sampai 50, bisa dilihat ya, ada sax ensemble, ada klarinet. Jadi suara klarinet persis. Ya, dengar ya suaranya, klarinetnya halus banget. Ya, klarinetnya halus banget. Apalagi, ayo dicoba. Oboe, bassen, flute, suara flute juga bisa. Seperti flute persis, mau di fingering apa aja, transpose apa aja bisa. Oke, lagi trompet. Ini trompet. Ya, trompet. Suara trompet. Nanti lagu apa kita coba mainkan. Sekarang baru review dulu, kita review suara-suaranya. Trompet, Frank horn, trombon juga bisa nih teman. Seperti trombon ya, memang trompet yang besar gitu loh, trombon yang ditarik-tarik. Suaranya persis ya. Tegak senjata. Oke, selanjutnya tuba, brass, violin. Nah, ini violin seperti biola.
seperti itu suara violin ada macam-macam, ada viola, violin lebih halus, viola lebih besar nih. Ya, itu violin, macam-macam, viola, violin, cello. Jadi suara cello itu gesek yang besar gitu ya. Banyak sekali ini ada string itu biola banyak. Jadi untuk konser nggak perlu main biola lagi, sudah bisa pakai alat tiup saja. Gitar 1, gitar 2, ada gitar 1. Kayak apa sih gitarnya? Suara gitar 1, gitar 2 kayak apa? Gitar ada efeknya sedikit. Ini synthesizer. Synthesizer 1, synthesizer 2 mirip. Ya, belum saya review sedikit. Ini ada tombol di belakang. Ini nada normal, ini najaran oktav bawah, yang ini oktav atas, ini oktav tinggi. Ada 3 oktav, jadi bisa dimainkan di sini. Kalau di saksofon konvensional ada nada biasa sama nada atas saja, 2 oktav. Di sini 1, 2, 3, 4 oktav. Ini bisa 4 oktav dimainkan di tombol bawah ini. Ya, do re mi di sini, do re mi, nah, do tinggi, ini lebih tinggi lagi. Ini lebih do re mi bawah, yang bawah ini. Oke, kita lanjutkan ke synthesizer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 synthesizer, ini yang ke 10. Synthesizer 10 ada macam-macam, bisa tinggal pilih. Synthesizernya banyak, sampai ke musik Cina. Musik Cina ini musik apa namanya yang ini musik Cina, Sun namanya, Sun.
Jadi memang Sun ini yang alat bulat yang lubang-lubang itu yang seperti ini ya. Masih banyak lagi yang kin dan sebagainya, ada 50. Ini total ada 50 suara. Itu dari segi suara. Oke, apa berikut yang perlu kita review adalah ini ada TX. TX ini kalau diaktifkan dia hidup. Ini sudah built-in transmitternya sudah built-in, tinggal copot ini. Nah, di sini ada receiver yang bisa ditaruh di ampli. Ya, nggak perlu direview. Pokoknya ini ditancepin ke amplifier, tancepin ke amplifier, langsung di pairing kan dengan ini ada tombolnya, pairing keluar lampu hijau langsung nyambung. Jadi tidak perlu ribet-ribet bawa wireless atau kabel yang bikin ribet gitu ya. Ya. Ini ngecas otomatis, kalau nempel sini ngecas. Jadi itu kemudian yang perlu direview lagi Bluetooth ya. Bluetooth kita bisa, Bluetooth ini kita tekan gitu, nah tekan lama, tekan, nanti dia nyari pairing HP, dari HP dia pairing, nah nyambung, nanti HP dimainkan baru dia akan keluar di speaker ini, kita tinggal ngikutin lagu-lagu atau apa yang di setel dari YouTube atau dari MP3 bisa kita mainkan. Itu kalau matikan tekan lama mati. Itu volume udah transpose tadi sudah sering saya ulang-ulang. Ini select untuk memilih, kemudian TX ini untuk wireless ke amplifier, kemudian ini on off, ini byte on atau off. Jadi sensor tiupan tadi bisa di on kan atau di off kan dari sini, atau ditutup saja dengan tutup reed ya, karet seperti ini, ditutup aja sudah, nggak, sensor kita nggak keluar, sensor byte-nya, gigitan byte. Jadi seperti itu review tentang NUX atau saxophone digital, atau dibilang orang digital wind instrument yang bisa berupa macam-macam suara, tapi memang triggernya secara tiup. Ini gunanya untuk supaya tidak ada kebocoran di sini, suara kita tidak ada kebocoran di sini. Nah seperti ini, nah ditutup ini, jadi suara tidak bocor. Jadi suaranya halus banget. Kalau kita kasar niupnya, ya dia bisa agak kasar. Cuman kalau ada dikira catat ya. Jadi kalau terlalu meledak tiupan kita, dia agak slowkan dikit. Jadi lembut terus, lembut. Untuk trompet, trombon juga mengikuti seperti suara trombon, tas nendang-nendang, tajam-tajam gitu ya. Kira-kira seperti itu reviewnya. Kenapa saya pilih NUX ini? Kenapa saya pilih NUX dibanding yang lain? Ada juga saxophone yang lain. Nah,
harganya juga lebih murah mungkin gitu ya. Ada yang lebih mahal. Kelebihannya juga ada, kekurangannya ada. Tapi Nux ini pas bagi saya. Saya butuh saksofon yang tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga, kemudian gak banyak mikir. Sudah tua, itu perlu alat musik yang gak terlalu banyak mikir, sehingga saya bisa main ngiringi pemain musik ataupun penyanyi yang suaranya beda-beda. Katakan saya pakai fingering C, ada penyanyi yang mau minta do sama dengan D crash, ayo. Do sama dengan C crash, ayo. Paling kalau overtone gitu aja mikir sedikit. Jadi saya mau suka di fingering mana? Saya suka di C yang ini di sini, saya suka di F, do-nya di sini, atau saya suka G yang do-nya di sini. Ini G juga saya suka, do-nya di sini, atau yang do-nya di sini, amol, do-nya di amol di sini, sama C. Udah. C, amol, G saya suka, kemudian F saya suka, atau E, tutup semua E gini, E do sama dengan E juga bisa. Jadi masalah itu. Karena basic saya adalah not angka. Saya bisa not balok juga bisa, tapi feeling saya selalu di not angka. Sehingga saya cari alat musik yang bisa transpose sehingga notnya tetap. Kalau not balok bergeser ya. Ya tergantung masing-masing orang feelingnya yang mana. Jadi ini yang pas buat saya. Ada juga saksofon yang bener-bener seperti saksofon konvensional ini ya. Ini mekanikalnya konvensional. Kalau nggak salah merek Roland. Yamaha juga punya. Yamaha juga mirip-mirip. Roland ada. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing harganya selisih. Tentu kalau mau cari yang featuresnya diperlukan. Ada yang saksofon nggak masalah dengan orang komen saksofon yang nggak bermasalah dengan fingering, mau fingering apa aja bisa. Ada yang seperti itu ya, karena memang dia profesional fingering semua, do di mana, do di sini, dia bisa semua. Ada main saksofon seperti itu, nggak perlu yang bisa transpose. Yamaha itu bisa transpose tetapi harus menggunakan aplikasi, dihubungkan aplikasi. Kalau ini langsung diputar. Langsung keluar. Nih, tuh mau transpose-nya ke F, ke E, basicnya di C. Nah C, kalau mau transpose ke C crash E, langsung, tidak perlu menggunakan aplikasi. Tetapi ini cakep, tombolnya cakep, persis mekanisnya ini bisa searching yang Yamaha punya. Roland juga bagus. Roland tidak punya sensor lips. Roland tidak punya sensor lips. Aku sudah cek semuanya, kebutuhan dan harga kantong, tentunya kantong saya pas di sini, pas di NUX 1S, dan feature-nya cocok dengan saya. Itulah review saya tentang digital wind instrument. Video berikutnya nanti saya akan coba demokan bermain sebuah lagu diiringi sambil iringan musik dari YouTube melalui Bluetooth ke sini. Nanti kita mainkan beberapa lagu yang bunyinya beda, suaranya beda. Saya akan coba saksofon alto, saya mau coba saksofon soprano, saya mau coba string, saya mau coba, ini sesuaikan dengan lagunya, dan lagunya juga sambil dari YouTube. Fingeringnya juga saya bikin beda-beda, fingering C, fingering F, fingering G. Nantikan di video berikutnya. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa.
di Banyuwangi.